Halo dan selamat malam semuanya, selamat datang lagi di channel gua Horroria is back, dan bersama gua Fikri, di mana gua membahas berbagai macam hal horor dan ekspresi horor. Dan di video kali ini gua bakal membahas 5 daftar film horor 2022. Nah, film apa saja yang bakal gua bahas kali ini? Daripada penasaran, langsung aja cek video gua berikut ini. Kelima, Scream 5. Oke, di urutan kelima ada Scream 5 ya. Scream 5 ini tuh menceritakan film tentang mengenai seorang pembunuh bertopeng gitu coy. Nah, untuk selengkapnya gue bakal sedikit cerita mengenai sinopsis dari film Scream 5 ini cuy. This isn't funny, Amber. Would you like to play a game, Tara? Doors unlocked. All doors locked. Doors unlocked. Lima tahun setelah serangkaian pembunuhan brutal mengejutkan kota Woodsboro yang tenang, seorang pembunuh baru telah mengenakan topeng Ghostface dan mulai menargetkan sekelompok remaja untuk menghidupkan kembali rahasia dari masa lalu kota yang mematikan. Neve Campbell sebagai Sidney Prescott, Courtney Cox sebagai Gail Weathers, dan David Arquette sebagai Dewey Riley kembali ke peran ikonik mereka di Scream. Sidney pun kembali ke kota ini untuk mengungkap kebenaran siapa di balik topeng itu. Apakah Sidney berhasil dengan misi tersebut? Temukan jawabannya di Scream 5. Saksikan di bioskop kesayangan Anda. Hello, Sydney. It's an honor. Nah, menurut kalian nih ya, film Scream 5 ini patut gak sih ditonton di tahun sekarang cuy? Menurut kalian gimana? Terus pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa. Keempat, Texas Chainsaw Massacre. Oke, di urutan keempat ada Texas Chainsaw Massacre. Nah, di urutan keempat ini menceritakan sebuah film mengenai pembantaian gitu cuy, pembantaian psikopat di Texas gitu cuy. Nah, modelnya mirip-mirip kayak di film sebelumnya di Scream 5. Nah, film ini tuh menceritakan sebuah pembantaian oleh psikopat bertopeng juga sama, tapi topengnya ini adalah topeng manusia cuy. Jadi kulit manusia yang dimutilasi terus dijadiin topeng. Ini ngeri banget cuy. Ini tuh film sequel ke 2022. Nah, bagaimana filmnya gua bakal sedikit cerita mengenai film ini cuy, sinopsisnya. Oke, cek aja. So Harlow is a ghost town. We have a vision for this place. All it needs is young blood. I don't want to live here. This is a chance for people to start fresh somewhere. Kisah Texas Chainsaw Massacre tahun 2022 berlatar 50 tahun sejak pembunuhan Leatherface terjadi di kota terpencil Harlow, Texas. Sekelompok pemuda yang terdiri dari Melody sebagai Sarah Yarkin, saudara perempuannya Lila sebagai Elsie Fisher, serta dua temannya, Dad sebagai Jacob Latimore dan Ruth sebagai Nell Hudson, memutuskan untuk membangun bisnis baru di Harlow. Mereka pergi ke lokasi yang menjadi saksi bisu pembunuhan brutal tahun 1973. Bisnis idealis mereka berubah menjadi rentetan mimpi buruk setelah Leatherface bangkit. Leatherface merupakan pembunuh dengan topeng kulit manusia dan senjata gergaji mesin yang menjadi dalang di balik kekacauan 50 tahun lalu. Sekelompok pemuda tersebut secara tidak sengaja mengganggu rumah sang pembunuh dan memicu teror baru. Kemunculan Leatherface tidak hanya memengaruhi mereka, tetapi seluruh warga kota kecil tersebut. Kebangkitan sang pembunuh membuat Sally Hardesty sebagai Owl Force bertekad untuk membunuh Leatherface dan membalas dendamnya. Sally sendiri merupakan satu-satunya korban yang selamat dari tragedi 1973 yang mengerikan. Try anything and you're canceled, bro. Oh, fuck.
Bagaimana? Menurut kalian seru gak sih untuk ditonton di tahun sekarang? Menurut gue sih kayaknya cukup worth it sih ya. Dan kebetulan juga film ini tuh sudah tersedia di Netflix. Nah bagi kalian semua yang punya Netflix, langsung aja daftar, isi saldo, langsung tonton film Texas Chainsaw Massacre ini cuy. Ketiga, Exorcist Virgin. Yang ketiga ada Exorcist Virgin. Nah, film ini itu mengenai tentang eksorsisme. Jadi mirip kayak model-model ruqyah gitu, tapi versi budaya luar nih cuy. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana selengkapnya, gua bakal sedikit cerita mengenai sinopsis dari film ini cuy. Film ini bercerita tentang seorang imam yang tangguh, yaitu Bronzi, seseorang yang Vatikan panggilan untuk melakukan pekerjaan kotor mereka. Ketika sebuah keluarga terkemuka diteror oleh kekuatan iblis, imam dipanggil oleh Uskup Senelo untuk membasmi kejahatan, tetapi segera menyadari bahwa solusi untuk misteri ini terkait dengan masa lalunya sendiri. Dia harus menemukan pembunuhnya dan menghentikan cengkraman iblis pada keluarga sebelum terlambat. Ulasan dari film The Exorcist karya William Friedkin jika dibintangi oleh Charles Bronson, Exorcist Virgin adalah gambarannya untuk Anda. Sebenarnya itu terdengar lebih menyenangkan daripada filmnya yang sebenarnya. Nada di sini sangat serius, yang akhirnya mengalahkan tujuannya. Seharusnya lebih cisir atau membiarkan dirinya mengambil pendekatan lidah di pipi. Anda bisa bersenang-senang dengan film yang sengaja dibuat-buat. Salah satu yang meminta Anda untuk melakukan rutinitasnya, bahan yang berlebihan hanya akan membuat Anda tipis. Robert Bronzi, pria yang berkarir sebagai orang yang mati-matian untuk Bronson, memerankan Pastor Joseph, seorang pendeta yang membawa senjata. Ketika dia menarik senjatanya di adegan pembuka, seorang penjahat berseru, "Yesus Kristus!" yang ditanggapi oleh Pastor Joseph, "Tidak, tetapi dia mengutus saya," sebelum menarik pelatuknya. Dia dipanggil untuk bertemu dengan Bishop Sereno sebagai Steve Berkoff dari Beverly Hills Cop dan diberi tugas pekerjaan kotor. Dia harus pergi tinggal dengan keluarga yang diteror oleh semacam kekuatan iblis. Begitu dia tiba di rumah, menjadi jelas bahwa anggota klan yang berbeda memandang kehadirannya dengan cara yang berbeda. Beberapa pasangan merasa lega memilikinya, sedangkan yang lain memandangnya dengan curiga. Kisah yang menarik. Oke, jadi itu adalah sinopsis dari film Exorcist Virgin. Nah, menurut kalian itu filmnya patut gak sih ditonton di tahun 2022? Menurut kalian bagaimana? Menarik apa tidak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, oke? Jangan lupa. Kedua, Terrifier 2. Oke, di urutan kedua ada Terrifier 2 nih cuy ya. Ini adalah film kedua dari sequel Terrifier yang pertama ya di tahun 2016. Nah, di sini sudah rilis nih cuy di tahun sekarang Terrifier 2. Nah, bagaimana selengkapnya gua bakal sedikit menceritakan sinopsis dari film Terrifier 2 ini cuy. Terrifier 2 adalah film slasher Amerika yang akan datang, yang ditulis, disutradarai, dan diproduksi oleh Damien Leone. Ini adalah sequel Terrifier dari 2016 dan merupakan film kedua dalam waralaba. Ini menampilkan kembalinya David Howard Thornton dan Samantha Scafidi yang masing-masing memerankan sebagai Art the Clown dan Victoria Hayes di film pertama, dan dibintangi oleh Lauren Lavera, Elliot Fulham, Sarah Foy, Kylie Hyman, dan Casey Harnett. Telah dikloni oleh entitas jahat badut yang menakutkan kembali ke Miles Country, di mana ia mencoba untuk menemukan dan menghancurkan seorang gadis, remaja, dan adik laki-lakinya pada malam Halloween, yaitu Sienna Shaw alias Lavera dan adiknya Jonathan alias Fulham pada malam Halloween. Setahun setelah memutilasi satu-satunya yang selamat, Victoria alias Scafidi, dan bunuh diri setelah konfrontasi polisi. Nah, jadi itu adalah sedikit sinopsis cerita dari film Terrifier 2, yaitu adalah kelanjutan sequel dari yang pertama. Cuma ada yang gue sedikit aneh sih cuy. Yang gue tahu ya, yang di scene terakhir sebelum ending dari Terrifier pertama itu, yang gue tahu si badut itu, si Art the Clown itu bunuh diri cuy sebelum berakhir tuh.
sebelum filmnya berakhir dia bunuh diri dulu. Nah cuma yang gue aneh tuh kenapa dia bisa hidup lagi cuy. Itu yang gue aneh. Jadi setelah dia bunuh diri, habis itu dibawa sama polisi dan ambulan, akhirnya diotopsi si mayatnya, tapi dia bisa hidup kembali cuy. Itu yang gue aneh dan itu sempat dipertanyakan gitu cuy. Nah mungkin saja kenapa dia bisa hidup kembali, mungkin saja ya diceritakan kenapa dia bisa hidup kembali di sequel yang kedua ini cuy. Nah menurut kalian apakah film ini rekomendasi atau tidak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, oke? Pertama, KKN di Desa Penari. Oke, sekarang kita sudah ada di penghujung urutan, yaitu urutan pertama, yaitu adalah film yang rilis dari kisah nyata, yaitu adalah KKN di Desa Penari cuy. Nah ini sudah rilis ya di bulan Februari. Kalau tidak salah itu sudah rilis di bulan Februari. Nah seperti biasa gue bakal sedikit menceritakan sinopsis dari film ini cuy, biar lu nggak penasaran nih. Ini dia sinopsisnya. Diceritakan ada 6 mahasiswa yang berasal dari sebuah perguruan tinggi di kota S melakukan KKN di sebuah daerah terpencil yang berada di kawasan timur Provinsi Jawa Timur di akhir tahun 2009. 6 mahasiswa angkatan 2005-2006 tersebut yakni Widya, Nur, Ayu, Bima, Wahyu, dan Anton. Desa terpencil yang mereka pilih sebagai tempat KKN rupanya bukanlah desa biasa. Berbagai kejanggalan atau hal berbau mistis sudah dirasakan mereka sebelum sampai ke Desa Penari. Mereka harus melewati hutan yang terkenal angker di Jawa Timur. Suara gamelan terus terdengar sepanjang hutan itu. Mereka dilarang melewati hutan itu setelah jam 4 sore. Jika mereka melewatinya, mustahil mereka bertemu dengan orang-orang lain. Dan penduduk setempat juga tak berani melewatinya karena takut mendengar suara gamelan. Banyak hal keramat di desa tersebut, seperti tak ada kamar mandi di rumah-rumah sehingga mereka harus mandi di sinden. Pak Prabu, sang kepala desa, memperingatkan mereka untuk tidak melewati batas gapura terlarang. Tempat misterius itu mungkin ada hubungannya dengan penari cantik gaib yang mulai mengganggu Nur. Seabrek hal mistis yang ada di desa tersebut justru berujung tragedi setelah 2 di antara mahasiswa tersebut melakukan hubungan seksual hingga berujung meninggal dunia karena jiwanya diduga tak bisa kembali. Bima dan Ayu meninggal dunia. Apa yang sebenarnya terjadi? Awakmu gak usah melo-melo. Apa yang kamu lihat adalah makhluk yang menguasai tempat ini. Dia marah karena apa yang kamu bawa ke dalam desa ini. Oke, jadi itu adalah sinopsis dari film KKN di Desa Penari. Nah, gue sendiri pun masih penasaran ya bagaimana kelanjutan ataupun tragedi-tragedi ataupun konflik-konflik yang ada di film tersebut. Gue juga pengen banget sih ya nonton film ini karena ini adalah film horor Indonesia yang patut kita support ya cuy, karena film lokal tuh gak kalah cuy sama film luar negeri cuy. Nah bagi kalian, menurut kalian juga apakah film ini rekomendasi untuk ditonton di tahun ini? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar, oke? Oke, jadi itu adalah rekomendasi 5 daftar film horor di tahun 2022 versi horor ya is back. Nah menurut kalian ya, dari 5 daftar tersebut yang tadi sudah gua jelaskan, menurut kalian mana nih yang cocok atau yang yang ngeri banget gitu, yang rekomendasi banget dari daftar 5 film tersebut? Menurut kalian mana yang lebih serem atau mana yang lebih ngeri gitu? Langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar, oke? Oke, mungkin segitu aja ya video gue kali ini. Jangan lupa juga ya like, comment, share, dan subscribe channel gue. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar lo semua gak ketinggalan dari video gue berikutnya. Karena kedepannya gue bakal terus membuat konten horor yang lebih seru dan lebih serem dari video kali ini. Jangan lupa juga
follow berbagai macam sosial media gue, linknya gue cantumkan di deskripsi. Subscribe juga channel Fikri Gaming karena di sana gue bakal sering banget ya. Karena akhir-akhir ini gue mulai seringnya live streaming, upload konten-konten reguler gaming. Nah, bagi kalian juga yang sekiranya suka dengan gameplay gaming, jangan lupa juga subscribe channel Fikri Gaming. Linknya gue cantumkan di deskripsi. Oke, mungkin segitu aja video gue kali ini. Don't worry, they are always there. Terakhir nama gue Fikri dan selamat malam. Good night, bye bye. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Syat dah.